Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari sedang menjalankan tugas dari Pak Jadi, yakni membuat sebuah media pembelajaran untuk belajar para peserta didik. Di sini saya sendiri yang bernamakan Ahmad Muntar Hadi dan Sima Adriani akan menyampaikan materi tentang fluidostatis. Yang pertama, fluidostatis apa sih itu? Fluidostatis akan disampaikan oleh Mbak Sima. Silakan. Oke, saya di sini akan menjelaskan apa itu fluidostatis. Fluidostatis adalah zat yang dapat mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus jika terkena tekanan. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam fluidostatis. Yang pertama ada tekanan, yang kedua ada tekanan hidrostatis, yang ketiga ada tekanan mutlak, yang keempat adalah tekanan zat cair. Oke, di sini akan saya jelaskan apa itu tekanan. Kita buka ya teman-teman. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang, persatuan luas bidang tersebut. Bidang atau permukaan yang diberikan gaya disebut bidang tekan. Gaya yang diberikan pada bidang tekan disebut gaya tekan. Dan rumusnya bisa dilihat ya teman-teman. Yang kedua ada tekanan hidrostatis. Kita buka. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Rumusnya ada Rho H sama dengan Rho dikali G dikali H. Yang ketiga ada tekanan mutlak. Tekanan dapat terjadi pada ruang tertutup. Tekanan pada ruang tertutup yang ditunjukkan oleh alat ukur tekanan disebut tekanan terukur. Tekanan atmosfer mempengaruhi besarnya tekanan mutlak. Rumusnya bisa dilihat teman-teman. Sudah ditera di situ. Yang keempat ada tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan zat cair didefinisikan sebagai gaya setiap satuan panjang. Selain itu, tegangan permukaan terjadi juga pada selaput sabun. Pada selaput sabun, tegangan permukaan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu permukaan, persatuan panjang permukaan pada arah tegak lurus terhadap gaya tersebut. Yang keempat, Pada bagian selanjutnya yaitu ada kapilaritas. Apa sih itu kapilaritas? Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, kapilaritas adalah suatu peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Nah, seperti ini. Terdapat rumus juga di mana H itu sebagai kenaikan dan penurunan fluida pada pipa kapiler. R sebagai jari-jari kapiler. G percepatan gravitasi bumi meter per sekon kuadrat. Y sebagai tegangan permukaan. Lanjut, di sini selanjutnya ada viskositas. Apa sih itu viskositas? Yaitu gerakan dari lapisan fluida yang menimbulkan gesekan. Seperti itu. Terdapat rumus juga di sini sebagaimana Fs sama dengan 6. Ini rumusnya kurang ini sih ya. Pi R kali V. Seperti itu. Selanjutnya ada hukum Pascal. Di sini berkaitan dengan fluidostatis, ada juga hukum Pascal dan hukum Archimedes. Kita buka. Yang pertama ada hukum Archimedes. Bunyinya yaitu sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan
berat fluida yang dipindahkan. Rumusnya seperti ini. Oke. Yang selanjutnya ada bunyi hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal sendiri yaitu tekanan yang diberikan pada suatu fluida di dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida dalam ruangan tertutup. Diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Rumusnya sebagai berikut. Nah, lalu lanjut ke media. Di sini saya menerapkan medianya sebagai kapal perahu seperti yang nelayan naiki itu. Nah, di sini terjadi tekanan, saudara. Tekanan dari mana? Nah, kenapa kapal itu bisa mengapung? Karena tekanan udara dari seluruh permukaan kapal itu menahan air agar tidak masuk ke dalam dinding-dinding kapal yang menyebabkan kapal itu bisa tenggelam seperti itu. Dan kenapa bisa mengapung dengan baik? Karena di sini juga dalam pembuatannya kapal juga menyeimbangkan berat seperti itu. Di sini ada dua tekanan, yaitu tekanan daripada permukaan kapal sendiri dengan tekanan permukaan air seperti itu. Baik, saya rasa cukup sampai di situ. Jika ada kesalahan dalam kelompok kami menyampaikan materi, saya mohon maaf pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.